Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gue di segmen 7 film terbaik dari para aktor Indonesia dan mancanegara yang bisa buat kalian terhibur sama film-filmnya. Hari ini gue punya 7 film terbaik dari aktris cantik dan seksinya Indonesia. Yaps, dia adalah Aura Kasih. Dengan paras cantik dan memiliki tubuh aduhai, Aura Kasih pernah membintangi begitu banyak sinetron maupun film. Dan di sini gue hanya masukin film-filmnya aja, oke? Ada banyak film-film seru yang dibintanginya dan gue yakin bisa jadi salah satu rekomendasi film untuk kalian tonton di rumah. Dan sebelum itu, untuk kalian para penikmat film yang suka sama konten-konten seperti di channel ini, kalian bisa ikutin gue dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Karena di channel ini gue bakalan menge-share semua rekomendasi film terseru dan film terbaru yang pastinya buat kalian terhibur. Oke, langsung aja mari kita mulai list filmnya. Tiga Cewek Petualang. Tiga Cewek Petualang adalah sebuah film lawas yang mengangkat tentang traveling, mengisahkan mengenai 5 sahabat yaitu Sally, Lila, Randu, Citra, dan kekasihnya yaitu Jubed yang telah lama nggak saling bertemu satu sama lain, namun kini kembali berkumpul dan melakukan perjalanan bersama ke sebuah pulau di daerah Belitung. Perjalanan itu sendiri merupakan ide dari Sally yang ingin melakukan sebuah perjalanan wisata bersama para sahabatnya sebelum dia menikah. Tiga Cewek Petualang ini menurut gue pribadi kurang pas mengambil judul film. Di film ini bahkan ada Jubed dan Randu yang ikut menemani perjalanan mereka, bukan 3 orang. Kita buang jauh-jauh dulu urusan cerita maupun sinematografinya. Di sini kita fokus pada penampilan dari Aura Kasih. Dia di film ini main aman dan mencoba mengikuti tuntunan peran yang dia mainkan. Tapi overall untuk menghilangkan boring, film ini cocok banget buat kalian tonton di rumah aja. Tiga Cewek Petualangan ini memberikan kisah petualangan yang berkesan di rating 5,4 di IMDb. Jangan sentuh boneka ini. Dia bisa mencelakai kamu, Rihanna. Yani tidak jahat. The Secret Rihanna Beginning. The Secret Rihanna Beginning adalah film pertama dari proses rencana pembuatan film yang bakalan dibikin trilogi. Menceritakan masa kecil Rihanna yang tinggal bersama ayah dan ibunya. Ibunya seorang perias mayat dan ayahnya pembuat peti mati. Rihanna kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya itu dan mendapat penindasan dari teman-teman sekolahnya. Pasalnya, sejak kecil Rihanna bisa melihat makhluk gaib. Hingga suatu ketika sebuah musibah datang dan rumahnya mengalami kebakaran, membuat Rihanna dan orang tuanya pindah ke rumah Om John di Jakarta yang berisi banyak banget benda-benda antik. Lagi dan lagi Aura Kasih di film ini main aman. Aura Kasih tampil membingungkan dalam film ini. Di saat semua karakter lusuh dan terkesan jadul, tapi dirinya sendiri yang super modern. Entah apa maksud dan tujuan dari penampilannya itu, mungkin hanya sang sutradara yang tahu kenapa Aura harus tampil seperti cewek-cewek modern. Tapi buat kalian para penggemar The Secret Rihanna, harus banget nonton film yang satu ini. Karena mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kalian pendam selama ini bakalan terjawab di semua filmnya. The Secret Rihanna Beginning yang merupakan film horor ini di rating 7,2 di IMDb. Saya melihat ada seseorang di gedung ini. Pintu Merah. Pintu Merah adalah sebuah film yang menjanjikan cerita tentang investigasi yang begitu mencengkam. Menceritakan tentang Ayu Lestari adalah seorang wartawan junior di sebuah media. Sebuah tugas untuk menulis berita pembunuhan di sebuah hutan menyeretnya ke dalam kasus pembunuh berantai yang misterius. Film ini menyajikan misteri yang menjanjikan dan penyelidikan oleh Ayah pada film ini bukanlah suatu premis yang bodoh. Pengenalan karakter Ayah yang walaupun sebentar juga cukup untuk membuat penonton ingin supaya Ayah berhasil menguak misteri pembunuhan yang diceritakan. Meskipun dia bukan penderita langsung dari kasus pembunuhan tersebut. Dan gua di sini sangat apresiasi banget buat penampilan dari Aura Kasih. Dia bermain dengan sangat baik dan mendalami karakternya. Pintu Merah dengan memberikan penampilan terbaik dari Aura Kasih ini di rating 7,0 di IMDb. Teman Sasha mana? Sasha tuh gak pernah punya teman di sini. Kelam. Kelam menurut gua adalah film yang sangat jujur secara penjudulan. menceritakan tentang Nina dan anaknya yang bernama Sasa. Mereka pun tinggal di sana bersama dengan adik Nina yang bernama Fanny untuk sementara waktu.
Durasi 75 menit dalam sebuah film nampaknya cukup singkat. Ditambah lagi film ini juga memasukkan terlalu banyak masalah sehingga hubungan antara pemain kurang tergali dengan baik. Dialog yang diperbincangkan juga nampak seperti poin-poin baku, bukan percakapan natural antara manusia. Bukan hanya dari dialognya aja, para pemain juga nampaknya terlalu kaku saat berperan dalam karakternya masing-masing. Tapi buat kalian para fan dari Aura Kasih, film ini cocok banget untuk mengobati rindu kalian dari acting Aura Kasih sendiri. Kelam dengan memberikan beberapa kekurangannya ini di rating 3,4 di IMDb. Mau ngapain kamu sini? Aku cuma ingin tahu tentang Anton. 15 tahun, dia menghilang begitu saja. Surat Kecil Untuk Tuhan. Surat Kecil Untuk Tuhan adalah sebuah film keluarga yang menyayat hati. Menceritakan kisah Anton dan Angel, kakak beradik yatim piatu yang harus menjadi anak jalanan dan terjebak dalam suatu sindikat yang memanfaatkan anak-anak terlantar untuk menjadi pengemis jalanan. Di film Surat Kecil Untuk Tuhan ini, fans dari Aura Kasih bakal mendapat kejutan terbesar dari dirinya yang memerankan Ningsi, salah satu anak asuh dari Om Rudy. Nggak disangka penyanyi seksi ini sanggup memerankan tokoh kunci yang memiliki trauma masa lalu. Dia benar-benar bermain dengan sangat bagus dan pesan yang dia mainkan itu sampai kepada penontonnya. Karakter Ningsi juga turut didukung oleh penampilan dari Rifnu Wikana sebagai Asep, anak buah dari Om Rudy. Ningsi dan Asep justru memiliki chemistry yang lebih memikat ketimbang dari Angel dan Martin sendiri. Surat Kecil Untuk Tuhan dengan memberikan nuansa sedih ini di rating 7,5 di IMDb. Aku sudah tidak percaya cinta. Arini, aku bicara. Arini gak mau ngomong sama lo. Arini adalah sebuah film yang beda dari film Aura yang lainnya. Menceritakan tentang seorang anak laki-laki muda bernama Mick yang mengejar cinta perempuan dewasa. Cerita film ini dimulai dari pertemuan Arini dengan Nick di sebuah kereta api di Jerman. Nick merasa Arini punya pesona yang gak bisa dilupakan. Semenjak saat itu juga Nick bertekad mengejar Arini dan menyusul Arini ke Indonesia. Konflik kian berkembang ketika sejumlah kendala mereka temui di Indonesia. Aura Kasih di film ini memang tampil cukup berbeda. Dirinya cukup tepat memainkan karakter ini meskipun gak terlihat perbedaan antara Arini di masa lalu dan sekarang. Sementara itu untuk Morgan Oey patut diacungi jempol. Karakternya sebagai Nick dimainkan dengan apik. Menjadi urakan atau dikenal dengan bad boy namun bisa aja memaknai cinta. Meskipun kehidupan keduanya gak jauh dari drama-drama melankolis. Arini dengan memberikan cerita cinta beda usia ini di rating 7,5 di IMDb. Keluarga Tak Kasat Mata. Keluarga Tak Kasat Mata adalah film horor terbaik versi gua yang dibintangi dari Aura Kasih. Menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Genta yang kembali bercerita tentang mantan perusahaannya di Yogyakarta. Kisah ini dimulai saat perusahaan berpindah kantor ke sebuah bangunan baru. Di sanalah Genta bersama rekan kerjanya mulai mendapati beberapa kejadian di luar nalar. Nggak tahu kenapa gue lebih suka Aura Kasih tampil berperan sebagai cewek kaya dan sombong. Mungkin itu bakalan lebih pas buat dia mainkan. Sehubung ini film horor, jadi di film horor ini acting dia sangat bagus dari film-film horor lainnya. Dari karakter, mimik muka, sampai dialog itu pun pas buat Aura Kasih. Keluarga Tak Kasat Mata menjadi film terbaik dari Aura sendiri ini di rating 3,3 di IMDb. Oke, segitu aja 7 film terbaik Aura Kasih dari gua kali ini. Dan untuk yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini, gua Are, see you in the next film.